Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara jamaah pengajian Jumat malam yang hari ini hadir pada kesempatan hari ini. Yang penting jadwal kita penuhi. Bagi yang hadir dan berapapun hadir, ya kalau ada yang mendengar, kita sudah akan mendengarkan. Jadi kita menuntut ilmu, pengajian sebagai penambahan wawasan. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan pahala langkah kaki kita. Yang kita inginkan tangan kita dengan niat di rumah adalah talabul ilmi, menuntut ilmu. Karena dikatakan di dalam hadis, orang yang berabid saja, orang yang beribadah saja tanpa ilmu, itu jauh bedanya dengan orang yang beribadah dengan ilmu, seperti bulan pada malam hari dibandingkan dengan bintang. Kalau ibu bapak lihat bintang, walaupun dia banyak, kalau nanti ada bulan, mana yang lebih terang? Bulan apa bintang? Bulan. Nah, seperti itulah perbedaan orang yang berilmu dengan amal dibandingkan dengan orang yang hanya beramal tanpa ilmu yang dia ketahui tentang itu. Fadlul abidi 'alal 'alimi ka fadlil qamari lailatal badri, kata Rasulullah mengatakan begitu, bahwa kelebihan orang yang berilmu dan beramal itu dibandingkan orang yang cuma abid, tukang ibadah saja tapi tidak berilmu tentang ibadahnya, sama dengan bulan dibandingkan dengan bintang-bintang di malam hari. Itu kelebihannya, jadi lebih terang, lebih bercahaya. Nah, malam hari ini, Jumat malam ini, kita akan menjelaskan tentang suatu judul kita, bahasan kita, yaitu tadi saya sudah sampaikan kepada di grup pengajian ini di Dewan DKM Al-Hikmah ini. Judulnya saya berikan adalah akhirnya yang akan menang mendapatkan rahmat dan berkah dunia dan akhirat adalah mukmin, bukan muslim. Nah, ini sedikit kita mungkin akan mengantarnya tentang di dalam Al-Quran itu ada beberapa sebutan oleh Allah, beberapa kriteria, beberapa kategori, beberapa sikap dan sifat yang disebut-sebut dalam Al-Quran. Ada paling tidak ada 4 sampai 5 ya. Ada orang muslim, ada orang mukmin, ada orang munafikin, ada orang musyrikin, ada orang muhsinin, bahkan ada orang salihin. Nah, ini mana ini? Yang mana ini sebenarnya kita berada? Apakah kita hanya muslim, juga mukmin, atau kita ini orang muttaqin, atau orang muslimin, atau orang kita munafikin atau musyrikin? Nah, inilah perlunya kita. Kenapa banyak sekali istilah-istilah seperti itu? Tapi yang malam ini kita hanya sedikit mengkaji adalah 2 kategori
muslim dan mukmin. Nah, judulnya apa? Akhirnya nanti yang menang dan yang mendapatkan berkah dan rahmat oleh Allah baik di dunia maupun di akhirat adalah orang mukmin, bukan muslim. Kalau begitu percuma aja muslim, tidak juga. Orang muslim itu adalah pintu untuk masuk diakui oleh Allah sebagai orang muslim, masuk ke dalam agama Islam. Itu sudah ada jaminan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena agama di sisi Allah adalah agama Islam. Inna din indallahi al-Islam. Cuma ada perbedaan-perbedaan yang dijanjikan oleh Allah status orang mukmin dengan orang muslim. Satu ketika Rasulullah berada di suatu tempat di dalam masjid. Datanglah orang yang tidak diketahui dari mana pintu masuknya, lalu berhadapan dengan Rasulullah, bertelekan di pahanya Rasulullah, berhadapan-hadapan. Rasulullah kaget. Tiba-tiba orang itu langsung dia bertanya kepada Rasulullah. Apa kata orang itu? Tinggi besar, putih. Maka dia bertanya, karena bertelekan di dekat Rasulullah, dia minta kepada Rasulullah, akhbirni anil Islam. Tolong ceritakan kepadaku apa itu Islam dan apa itu seorang muslim. Nah, ini pokok pengajian kita di situ. Kata Rasulullah, dijawab, al-Islam atau muslim adalah orang yang menganut agama Islam disebut muslim itu. Pertama dia adalah antasyhada alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Bersyahadat, membaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kedua dia menegakkan salat, dia memberikan zakat, dan dia melaksanakan puasa bulan Ramadan, dan dia menunaikan ibadah haji ke Mekah apabila dia mampu untuk pergi haji. Lima itulah dijawab oleh Rasulullah, itulah orang muslim. Sudahkah kita berada pada lima itu? Itu juga mungkin masih belum kita ya. Salat sudah, puasa sudah, berzakat mungkin kalau paling-paling cuma kita sedekah infak ya. Orang berzakat itu, apa bedanya zakat dengan sedekah? Ya, ibu-ibu, apa bedanya zakat, sedekah, infak, wakaf? Kita kan sedengar ya, ayo kita bersedekah, ayo kita berinfak, ayo kita berzakat, ayo kita berwakaf. Bedanya apa ini? Jawab aja lah, nggak usah takut-takut. Ada wajib dan ada yang sunnah. Hah? Ada wajib. Ada yang wajib? Ada yang sunnah. Yang wajib itu apa? Zakat. Kalau yang sunnah? Sunnah. Kalau infak? Wakaf? Oke, itu hukumnya ya. Dari segi hukum oke lah, beda ya. Dari segi hukum itu beda. Daripada nggak ngomong. Ya, nggak apa. Kan kalau pertanyaan saya juga tadi salah, terlalu umum ya. Kalau saya tanya, apa perbedaan zakat dengan sedekah dari segi hukum? Nah, itu baru jawabannya zakat wajib, kalau sedekah sunnah. Infak juga demikian, wakaf juga demikian. Nah, sekarang pertanyaannya, apa definisi pengertian? Nah, itu lagi. Kalau dari segi hukum berbeda dia kan, wajib. Kalau tidak dikerjakan mendapatkan berdosa, kalau dikerjakan dia berpahala. Kalau sunat apa? Kalau dikerjakan mendapat pahala, kalau tidak dikerjakan atau ditinggalkan dia tidak berdosa. Itu sunat. Itu dari segi hukum perbedaan zakat dengan sedekah. Dari segi definisi pengertian apa? Sedekah adalah memberikan sesuatu kelebihan dari yang kita punya berupa barang
wakafnya berupa barang kepada orang lain yang berhak menerimanya. Misalnya fakir miskin diberikan apakah berbentuk nasi bungkus, berbentuk uang 5.000, 10.000, atau pakaian yang baru kita beri kepada orang yang membutuhkan miskin, itu namanya sedekah. Ya. Atau infak. Infak ini sama dengan sedekah, hanya lebih khusus dia. Apa bedanya sedekah dengan infak? Kalau sedekah itu lebih umum, artinya bisa berbentuk benda dan bisa juga berbentuk non benda atau bukan materi. Misalnya kita di tengah jalan di depan masjid ini naik tangga itu ada paku bertancap di jalan itu, atau ada batu kerikil itu, lalu kita buang itu batu itu agar orang lewat di masjid tidak tertarung tersandung kakinya. Itu juga sedekah, bukan infak. Atau kita bertemu dengan teman di jalan, dengan saudara, kita senyum kepada dia, assalamualaikum, ete, gimana ete, senyum kita, dia juga senyum sama kita. Itu namanya sedekah, saling sedekah. Kita bersedekah, dia bersedekah. Itu namanya immateri, bukan berbentuk uang. Sedekah. Ini juga saya mengajarkan di sini ilmu pengetahuan kepada ibu bapak sejak beberapa masa yang lalu. Ya, saya berikan ilmu, nanti ibu bapak tangkap ilmunya, mendapatkan ilmu di dada ibu, ibu amalkan, itu juga saya bersedekah. Ya. Tapi kalau infak itu materi saja, kasih uang, kasih nasi, kasih pakaian tadi, ya toh, apa? Yang bentuknya itu ringan-ringan, itu namanya infak, bukan sedekah. Jadi lebih umum itu sedekah. Sedekah itu bisa berbentuk barang dan bisa bentuk non barang atau tidak barang. Tapi kalau infak itu juga hanya barang saja. Ya, infak, sedekah. Apa bedanya dengan zakat? Nah, kalau zakat sesuatu yang ada ketentuannya, batas maksimal daripada harta yang kita punya. Katakanlah kita punya gaji, seorang pegawai negeri punya gaji sebulan berapa, katakanlah 5 juta, 1 tahun gaji 60 juta. Nah, 60 juta kalau dibandingkan dengan emas sekarang berapa harganya? Ayo ibu-ibu harus jauh Itu yang tahu. Katakanlah emas 400.000 1 gram, katakanlah ya. Nah, kalau 10 gram berapa? 4 juta. 4 juta. Kalau 80 gram, 8 kali 4, 32 juta. Nah, ini 60 juta. Berarti sudah lebih dia punya uang atau punya gaji dikumpulkan setahun. Maka dalam 1 tahun kalau dia hitung dari Januari sampai ke Januari, maka dia wajib dikeluarkan zakatnya oleh pegawai yang menerima gaji. Atau kita punya padi berapa kuintal, ya itu ada batas-batasnya. Atau perdagangan, berapa jual beli stok dari barang kita. Nah, itu zakat namanya. Dan kalau tidak dikeluarkan, dia ada persentasenya 2,5% atau 5%. Tapi kalau infak sedekah tidak pakai persen-persen, berapa saja. Ya. Jadi kalau zakat batasnya, ketentuannya ada, dan barang yang dizakatkan juga ada tertentu 5 macam. Nah, sedangkan infak sedekah itu apa saja yang diberikan, tidak ada batas persentase. Kalau wakaf apa? Wakaf adalah memberikan sesuatu benda, barang yang kekal
yang lama bertahannya untuk dipakai, kayak tikar ini atau sejadah. Saya mau bawa satu lebar tikar salad lewat panjangnya 8 meter, saya akan serahkan ke Masjid Al-Hikmah, dikasihkan sama masjid, dipakai orang salat. Itu barangnya kan tidak cepat habis, awet itu. Itu namanya wakaf. Ini saya mau bikin mimbar, diserahkan kepada Masjid Al-Hikmah untuk berpidato. Bikinlah begini sama tukang. Tukang perlu bikinkan mimbar model ini. Berapa harganya? Katakanlah harganya 500.000. Saya beli, saya serahkan ke masjid ini namanya wakaf. Jadi wakaf itu adalah benda yang tahan hanya atau bendanya itu bertahan lama, kekal habis. Makanya orang ke masjid itu kalau memberikan semen satu sak, pasir sekian trek, plafon, seng atau genteng atau kaca apa, itu ke masjid itu namanya wakaf, bukan sedekah. Niatkan itu wakaf. Tapi kalau saya wakaf satu bungkus nasi, bukan. Tidak itu. Jadi wakaf itu sesuatu benda yang bendanya itu kekal. Kalau ini, saya wakaf satu gelas air buat ke masjid, itu bukan wakaf namanya, sedekah. Kenapa? Karena dia habis bentar lagi. Ya, dan pahalanya yang disewakafkan itu selama dipakai di masjid, di musala, kalau kita sudah meninggal sekalipun, maka pahalanya itu mengalir sama kita terus. Jadi setiap orang yang tegak di masjid ini, setiap waktu salat, dia injak tikar yang kita wakafkan, dia injak sajadah yang kita wakafkan, nah dia mengalir pahalanya kepada kita. Itu namanya wakaf. Kalau zakat tidak mengalir, sedekah tidak mengalir, infak tidak mengalir. Selesai, pahalanya seketika disedekah. Paham ini? Ingat nggak saya bercerita di sini dulu waktu dalam tema apa ya? Tema, kalau nggak salah ada tema yang sampai sini. Ingat ibu bapak, ingat nggak saya bercerita ada seorang sahabat Rasulullah bertanya kepada Rasulullah, gini, apa di sini apa di mana? Tapi saya sampaikan gini, ya Rasulullah, ibuku mati mendadak, dia nggak sempat ngomong. Kalau dia sempat ngomong, dia pasti bilang kepadaku, nah, sedekahkan aku pakaianku, sedekahkan uangku, atau infakkan, wakafkanlah uang emas yang ada di rumah itu untuk ke masjid. Jual emas itu, belikan, wakafkan ke masjid. Pasti ibu saya bilang begitu ya Rasulullah. Tapi dia mati mendadak, nggak sempat ngomong. Bagaimana kalau dia punya barang-barang berharga itu, saya jual, saya wakafkan ke masjid, apakah mengalir sama ibu saya? Kata Rasulullah, ya, na'am, wakafkanlah itu. Dia mengalir sama itu. Di sini saya mengaji kalau nggak salah. Masih ingat Pak Arif, ingat nggak? Atau nggak hadir waktu itu? Mungkin nggak hadir. Ibu-ibu ingat nggak? Atau nggak hadir juga? Kalau nggak hadir saya Bertiga ada yang hadir. Kalau nggak hadir saya tunggu. Di sana mungkin. Di sana di awal. Di mana? Oh benar ya. Oke, kalau belum berarti sekarang saya sampaikan itu. Artinya apa? Jadi kalau ibu dan bapak sekarang punya uang, katakan 10.000, ibu sedekahkan ke masjid, apalagi diwakafkan ke masjid. Itu masjid mau bikin apa ya? Masjid itu mau bikin ini, mau bikin tingkat berapa? Apa yang diperlukan? Semen 10 sak. Kita punya uang 500.000, misalnya kan. Nah, kita katakan, Pak pengurus, ini 500.000 saya berikan kepada semen, saya wakafkan ini, dan ini pahalanya untuk ibu saya. Catat.
Ibu Sianu bersedekah berwakaf kepada masjid Al-Islam di masa semen untuk ibunya. Itu langsung mengalir ke ibu. Semen yang dipasang di masjid. Jadi kalau sekarang bapak ibunya sudah meninggal, sekali-sekali jangan cuma berwakaf untuk kita saja. Niatkanlah untuk orang tua kita. Sedekah sekalipun juga tidak apa-apa. Bersedekah pada miskin 10.000, niatkan untuk ibu kita. Mengalir sampai kepada untuk dia. Ya, ibu-ibu orang tuanya masih ada. Hah? Ya. Apa? Sebutkan namanya. Apa? Nama ibunya Nama almarhum yang gitu. Oh iya. Bisa salah alamat gitu. Iya, bisa Ibu Aisyah. Nama ibunya Fatimah. Misalnya. Ibu Aisyah datang ke masjid, Pak, saya bulan puasa ini akan memberikan 1 lembar tikar. Saya beli tadi di pasar Cicayas, tapi saya wakafkan ke masjid ini untuk ibu saya nama Fatimah. Tolong terima. Diterima oleh DKM, langsung dia gelar. Selama bulan puasa orang salat di masjid itu, Masya Allah, ibunya ibu yang namanya Fatimah menerima kiriman tiap saat. Sampai kata Rasulullah, tasaddaq, bersedekah engkau. Terus hadisnya sahih. Jadi kalau ibu-ibu kita sudah nggak ada, bapak kita sudah nggak ada, kasihan. Dia tuh menunggu kiriman dari kita di samping doa. Nah kalau kita punya sedikit uang, sedikit apa, bolehlah hari ini kita sedekah 10.000, besok untuk bapak kita, besok lagi untuk ibu kita niatkan, besok lagi untuk kita lagi, besok untuk ibu kita, walaupun sedikit bersedekah diniatkan kepada orang tua kita yang sudah almarhum itu lebih bagus. Sampai apa yang diharapkan nggak ada lagi ya. Kita juga begitu nanti. Begitu kita wafat, selesai. Kita sudah berjalan, saya bilang dengan sendirinya kita berjalan. Siapa yang bantu kita nggak ada. Anak nggak bisa bantu. Suami apalagi. Istri juga begitu. Teman apalagi. Kenalan siapa lagi. Saudara apalagi. Nggak ada yang bantu kita kecuali amal kita. Yang kita punya sekarang kita buat. Berapa yang kita tanam, begitulah yang kita panen. Macam-macam yang kita tanam, macam-macam yang kita panen. Kita tanam pisang, kita tanam jagung, kita tanam buncit, kita tanam singkong, kita tanam padi. Itulah yang kita tanam hasil. Ya kan? Maksudnya kita beribadah itu macam-macam. Ada baca Qurannya, ada zikirnya, ada sedekahnya, ada puasa sunnahnya, ada salat sunnahnya, macam-macam. Itu maksudnya itu. Jadi jangan cuma seperti menyentuh ilmu mengaji ini juga ada pahalanya. Macam-macam walaupun sekali seminggu atau bapak ibu di tempat lain juga mendengar berapa hari, silakan. Nah itu. Jadi macam-macam amal itu yang kita lakukan, macam-macam pula yang kita bawa. Maka kata orang bilang itu harta tidak dibawa mati, akan ditinggalkan untuk ahli waris kita. Yang kita bawa mati hanya amaliyah kita sendiri. Itu yang kita masuk ke dalam kubur kita bawa. Nah karena itulah orang tua yang mengerti diajarkan sama anaknya. Nah nanti kalau ibu atau bapak sudah meninggal jangan lupa ya, sedekahkanlah harta itu yang kamu punya. Niatkan untuk ibu, niatkan untuk bapak. Insya Allah walaupun kita sudah meninggal, pahala yang diniatkan oleh anak bersedekah itu mengalir. Apalagi kalau kita wakafkan, yang ainnya itu, yang bedanya itu apa? Seperti kemarin, mohon maaf saya tidak riak, hanya sebagai sugesti saja kepada ibu bapak sebagai contoh. Di sana Masjid Al-Islam itu katanya membuat tiang. Tiang ada 4 katanya, membangun di atas. Tiang 1, tiang 2, tiang 3, tiang 4. Saya tanya, itu tiang yang pertama berapa harganya? Dia bilang 1 tiang 2,5 juta. Yang kedua 2,5 juta. Yang ketiga 2,5 juta. Nah saya bilang, itu tiang pertama untuk saya.
saya bayar 2,5 juta untuk bapak dan ibu saya berdua. Ini tiangnya. Kasih uang, tapi segera bangun. Ya, dibangunkan. Tiang sudah berdiri. Nah besoknya ada lagi saya dengar siang itu tiang itu satu saya. Jadi 3 tiang itu dibagi-bagi. Itu wakaf seperti contohnya. Memudah memahamkannya gitu. Paham ini ya? Tadi kita sedikit menerangkan itu nggak apa-apa karena kita ini ceramah kuliah ini untuk memperdalam agama Islam karena kita masih awam ya kita jelaskan. Jadi ibu-ibu sudah tahu ya bapak beda antara infak, sedekah, wakaf, zakat sudah bisa membedakan ya. Nanti kalau ditanya jangan lagi tidak menjawab. Apa itu zakat? Apa itu sedekah? Apa itu infak? Apa itu wakaf? Selesai. Ya, kalau nggak ngerti juga lagi ya nggak tahu lagi. Ya. Sekarang gini. Tadi kita katakan perbedaan muslim dengan mukmin. Di dalam Al-Quran dikatakan begini. Innal ladzina amanu. Nah, coba lihat ini. Innal ladzina amanu wa amilus sholihat lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar. Ini Allah berbilang gitu. Sesungguhnya untuk orang mukmin dia mendapatkan surga balasannya jannatul khuld. Tidak ada muslim. Innal ladzina muslim tidak ada itu. Allah mengatakan innal ladzina amanu orang-orang mukmin. Jadi orang mukmin lebih tinggi derajatnya daripada muslim. Kalau muslim saja itu tadi itulah. Dia sudah salat, dia sudah puasa, dia sudah baca Quran, dia sudah berzakat kalau ada batas hartanya, dia sudah ke Mekah kalau dia mampu, kalau belum mampu belum ke Mekah, muslimnya masih kurang bisa. Tapi mukmin itu ditambah dengan amal-amal yang mencegah perbuatan yang munkar dan dia bekerjakan yang ma'ruf fisabilillah, membangun masjid, membangun musala, membangun pesantren dengan hartanya, dia buang hartanya untuk membangun fisabilillah. Jihad fisabilillah itulah salah satu daripada tanda orang mukmin. Jadi kalau kita masih pelit, masih kikir atau korek istilahnya bahasa Sundanya untuk membuat apa bahasa Sundanya apa ya? Korek. Hah? Apa itu bahasa Sundanya? Pelit. Nah, itu nggak mau ada orang miskin tidak mau membantu. Ya toh? Nah, kita tidak mau membagi, mengeluarkan bagian daripada harta kita. Nah itu karena atau pelit itu belum dikatakan kita mukmin. Orang mukmin adalah orang yang menginfakkan dirinya. Nah, kalau dirinya itu mungkin kita belum bisa. Kayak orang-orang mati syahid itu dirinya diinfakkan. Di kemarin itu ada yang meninggal 6 orang itu daripada pengikut Setia Habib itu dia infakkan dia dirinya untuk membela agama Islam melalui Habibnya. Dia mati, itu mati syahid, itu masuk surga. Kenapa? Karena dia infakkan dirinya. Kalau kita mengharta saja, kalau diri mungkin kita takut mati, ya. Kalau mereka orang-orang syahid memperjuangkan agama, dia itu tidak takut. Kenapa? Karena dia sudah tinggi mukminnya. Nah itulah dikatakan oleh Allah, innal ladzina amanu wa amilus sholihati lahum jannah. Bagi orang-orang mukmin dan mereka berbuat kebajikan, maka dia akan mendapatkan surga. Paham Ibu? Jadi kita sekarang sedang berusaha ini meningkatkan diri kita muslim ini, kita tingkatkan menjadi mukmin. Nanti bisa lagi menjadi muttaqin, bisa menjadi muhsinin. Nah, itu tinggi itu. Kalau ibarat pangkat orang itu ya, kalau di tentara itu ya ada kopral. Jadi kita ini baru kopral kita. Di atas kopral apa Pak Aris? Coba. Di atas kopral itu apa ya? Itu tingkat pertama Pak. Nah, pertama ya. Kalau ada 6 itu apa ya?
Nah itu udah perwira. Perwira ya. Nah, kita ini belum perwira, kita tamtama. Belum nyampe jenderal katanya. Oh, apalagi jenderal. Jenderal itu sudah bertanding gitu. Jadi makanya ibu kadang-kadang saya berpikir setelah saya kaji ini dapat ilmu ini saya korek-korek dalam buku. Masya Allah, ternyata benar ya. Ada salah seorang orang orientalis barat, orang barat bertanya kepada salah seorang ulama, ulama, apakah yang disampaikan oleh kitab suci itu benar semua itu? Ya benar kata ulama itu. Benar nggak benar? Saya yakin apa yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran, dalam firman Allah itu menurut agama saya itu benar. Oh itu iya. Tapi saya baca dalam kitab suci kata orang orientalis barat bahwa orang-orang mukmin itu katanya itu tidak bisa dikuasai oleh orang kafir. Dia akan menguasai dunia orang mukmin. Kamu kenapa kok tidak dikuasai? Kenapa kamu justru yang teraniaya sekarang? Bangsamu katanya terjajah oleh orang kafir. Padahal kamu kan katanya Al-Quran mengatakan kamu menjadi pemimpin, kamu yang menguasai. Apa jawab daripada ulama? Iya, kami itu baru muslim, belum mukmin. Ya kan? Kami itu baru muslim, belum mukmin. Begitu dia. Beda dengan muslim, beda. Allah mengatakan wala yaj'alallahu 'alal kafirina sabila. Orang mukmin tidak ada jalan dikuasai oleh orang kafir. Pasti dia yang menjadi raja, dia yang mulia. Tapi sekarang kenapa dia terhina? Karena dia belum mukmin. Allah katakan orang mukmin. Sama di Indonesia. Indonesia negara kita disebut negara yang umat Islamnya terbesar. 80 sampai 85% di dunia umat Islam terbesar di dunia Indonesia. Tapi kenapa Islam di Indonesia seperti sekarang? Siapa yang menguasai Islam? Apakah Muslim yang menguasai Indonesia? Tidak. Ya kan? Apakah keadaan orang Muslim Indonesia sejahtera? Tidak. Orang kaya-kaya? Tidak. Yang kaya itu bukan orang Muslim, non-Muslim. Kalau begitu jawabannya apa? Iya, kita baru Muslim, belum mukmin. Kalau kita sudah mukmin, pasti kita kaya. Itu maksudnya. Jadi kita sekarang, termasuk saya, kita sekarang sedang bergelimang, sedang berjuang meningkatkan Muslim kita menjadi seorang mukmin. Apalagi kalau kita sebagai seorang muttaqin. Ya, ada pertanyaan? Sebelum pertanyaan, coba lihat. Walau anna ahlal qura amanu. Sekali lagi Allah katakan. Lau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i. Kalaulah ahli penduduk negeri itu semua mukmin, Allah katakan walau anna ahlal qura muslim tidak. Itu rahasianya. Kalau penduduk negeri itu dia muslim, maka dia akan diberi berkah. Tidak, Allah mengatakan tidak muslim, mukmin ini. Walau anak ala qura mukmin, kalaulah ahli penduduk suatu negara itu, bangsa itu mukmin, maka kami akan membukakan kehidupan mereka barakah dari langit dan terpancar barakah dari bumi. Berkah kehidupan manusia masyarakat. Ya. Adakah satu bangsa negara di dunia ini seperti itu? Ada, banyak. Karena sekarang kita dengar bangsa-bangsa satu negara dipimpin oleh seorang yang mukmin banyak, bahkan sejahtera. Contohnya yang dekat saja seperti Brunei Darussalam. Brunei itu dipimpin oleh seorang sultan Brunei di negara itu mukmin. Kenapa? Karena terbukti masyarakatnya sejahtera.
tapi sejahtera. Kenapa? Karena negara kecil tapi mukmin. Turki dipimpin oleh seorang mukmin, Erdogan. Chechnya dipimpin oleh seorang Ramzan, bekas jenderal militer yang pensiun jadi presiden. Hafiz Al-Quran, menghormati ulama. Chechnya pecah dari Rusia, negaranya makmur sejahtera. Bahkan masjid terbesar di Eropa adalah dibangun di Chechnya yang bekas jajah Rusia. Ada negara-negara yang sejahtera. Gak usah bayar pajak, gak usah ambil. Malah orang-orang yang miskin itu dijamin oleh negara. Gak ada usah pajak, gak ada. Ya. Apakah Arab Saudi juga termasuk? Arab Saudi termasuk juga. Karena negaranya kaya dan sejahtera masyarakatnya. Mukmin. Jadi bukan muslim. Inilah perbedaannya. Jadi kita ini termasuk jamaah Masjid Al-Hikmah ini, kita bagaimana kita meningkatkan mau menjadi mukmin dari muslim. Nah, seperti tadi syaratnya adalah setelah kita melaksanakan kewajiban yang 5 itu sebagai muslim, nah kita harus bersedia pergi pengajian ini, mengikuti pengajian ini setiap Jumat malam, itu sudah menyawakafkan diri kita fisabilillah. Malas itu yang menjadikan kita tidak bernama mukmin, tidak diakui. Ya kan, ini sudah berapa kali nih pengajian ini, bukannya bertambah jamaahnya, berkurang. Karena itu tadi, jahidu fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum fa mu'min, kata Allah. Berjihadlah kamu, berjuanglah kamu dirimu dan hartamu di jalan Allah selalu. Wakafkan dirimu itu untuk berdakwah, wakafkan dirimu untuk menuntut ilmu. Fi sabilillah, datang ke majelis-majelis ta'lim, datang ke masjid-masjid, ke musala, kapanpun, berdiri tengah malam hari di saat orang tidur, kamu salat tahajud pada malam hari saat orang tidur enak, kamu terhati mendorong dirimu mewakafkan untuk fisabilillah. Begitu orang mukmin itu begitu. Sekarang tanya ibu bapak. Ibu bapak dalam satu minggu berapa kali tahajud malam? Nah, ini pertanyaan kan. Adakah ibu bapak dalam satu minggu sudah pernah tahajud pada malam hari? Tidak usahlah setiap malam. Apakah sudah pernah kita mendorong diri kita setiap Senin dan Kamis kita puasa sunnah agar diri kita ini didorong untuk mengikuti sunnah Rasul? Apakah kita pernah baca Al-Quran tamat dalam satu 2 bulan, tamat sekali? Kalau tempoh tahun 3-5 kali tamat Al-Quran. Sudah? Kalau sudah, berarti kita sudah termasuk berjihad bisa. Mukmin. Begitu. Makanya tadi kalau cuma salat zuhur, salat maghrib, salat isya, salat subuh, itu mah bulan puasa, Ramadan puasa, habis puasa begitu lagi, 2 macam saja. Ya kan? Itu saja muslim, iya, harus juga dikatakan muslim. Tapi pangkat kita baru Vietnam, belum perwira kita, masih tamtama Si kopral. Apakah kopral 2, apa kopral 1, kopral kepala, apa namanya? Belum lagi kita perwira. Ya. Jadi ini maksudnya saya mengaji ini kepada kita. Ibu bapak yang hadir ini, saya mengajak kepada diri saya, kepada kita. Ternyata surga yang dijanjikan Allah, innalladzina amanu wa amilus sholihati lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar. Surga yang kita capai itu apakah cukup dengan salat saja? Ternyata tidak. Harus kita bergelar mukmin. Kalau sudah diakui mukmin dengan Allah, maka kita sudah berbahagia, berbangga. Ibadur Rahman saja, hamba Allah, kita sering mengatakan sedekah 5.000 dari hamba Allah. Kata kita hamba Allah ini, tapi apakah Allah mengakui kita hambanya? Itu persoalan lagi.
Sebab Allah mengatakan yang hambaku 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itu hambaku itu. Salah satu kata Allah begini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama wal ladzina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyama. Itu tadi. Yang pertama ini, yang kedua itu orang yang setiap malam dia tahajud malam, setiap malam mulai jam 2 sampai menjelang waktu subuh, rakaat sujud dan sujud. Sudahkah kita begitu? Walladzina yaqra'una al-Qur'ana tartila. Dia berdiri pada malam dia membaca Al-Quran. Al-Quran, dikit Quran, dikit Al-Quran, dikit Al-Quran. Al-Quran baca, teman Al-Quran terus. Bahkan dalam 1 bulan, 2 bulan itu tamat 1 kali. Paling tidak sebulan 1 kali, 1 malam 1 juz. 1 malam 1 juz, 30 malam 30 juz selesai. Terus nanti tamat ulang-ulang lagi. Sekarang tanya kita semua, apakah tahun 2020 sudah berapa kali kita tamat Al-Quran? Tanya dirimu, saya nggak usah jawab. Tanya sendiri. Jadi kalau siapa rahasia pribadi. rahasia pribadi. Nah, habis 20 nih. Dari Januari 2020, besok ini sudah 2021. Oke lah. Nah, selama dalam tahun 2020 Ibu, Bapak, saya menematkan Al-Quran 3 kali. Masya Allah. Lumayan itu 3 kali. Sekali? Ada sekali? Gimana ya? Itu salah satu contoh mendorong saya membedakan. Ternyata Allah selalu mengatakan di dalam Al-Quran sedikit amanu wa innallaha ma'al mu'minin. Nah, tidak Allah mengatakan dalam surah Al-Anfal ayat 19 wa innallaha ma'al mu'minin. Sesungguhnya Allah itu bersama-sama orang mukmin. Tidak ada Allah mengatakan wa innallaha ma'al muslimin. Maka Allah liyazaral mu'minina ala ma antum alaih. Allah tidak akan membiarkan orang mukmin hidup sengsara. Kenapa? Karena Allah bersama. Kenapa kita hidup sengsara? Karena kita belum mau. Karena Allah belum bersama kita. Ini surat Al-A'raf ayat 179. Semuanya Al-Quran. Yang saya kutip dari Al-Quran. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Ini Al-Imran 136. Wahai orang-orang muslim, kamu tidak akan terhina, kamu tidak akan susah rusuh hidupmu, tidak, kamu tidak akan teraniaya hidupmu, dan kamu akan derajatnya kamu tinggi di muka bumi. In kuntum mu'minin, kalau kamu mau. Selesai. Jadi kesimpulannya hari Jumat ini ibu yang hadir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kalau yang kecil ya tingkatkan perjuangan diri. Ya'malul yaumiyah. Saya titipkan kepada ibu yang hadir, bapak yang hadir. Ya'malul yaumiyah, kerjakan amal hari-hari yang 5 yang ringan ini. Kalau ingin menjadi orang mukmin, pertama, catat dalam buku. Pertama, bersedekah tiap hari. 500 perak, 1000 sedekah. Yang kedua, puasa Senin Kamis. Yang ketiga, membaca Al-Quran. Yang keempat, salat duha. Yang kelima, tahajud. Nah, ini amal-amal hari-hari yang bisa kita kerjakan itu untuk meningkatkan diri sebagai orang mukmin.
Insya Allah saya sedang berlatih seperti itu. Insya Allah walaupun kadang-kadang tertinggal-tinggal, tapi kita berusaha amal-amal yang 5 ini kita kerjakan untuk meningkatkan muslim kita menjadi mukmin. Amin ya. Demikian mudah-mudahan ibu paham tentang ini dan Allah memberikan kekuatan kepada kita menjadi seorang mukmin sehingga hidup kita diikuti oleh seorang mukmin dan insya Allah Allah bersama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.